Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Andini Setiawati dari kelas B1 2018 non-reguler. Saya dari Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang puisi. Nah, apa sih puisi itu? Nah, di sini saya akan menampilkan PowerPoint untuk yang saya jelaskan. Baik, untuk mempersingkat waktu saja di pertemuan kali ini, saya langsung kepada pembahasan. Apa itu puisi? Nah, ke pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Nah, puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual. Penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Nah, puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Nah, lanjut saja ya. Nah, ada para ahli yang mengatakan, di sini saya mengambil dari Auden tahun 1978. Nah, dia mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Dan ada lagi satu lagi, menurut Herman J. Waluyo tahun 1987, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif, yang disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Lanjut juga nih, di dalam puisi itu ada jenis dan ciri puisi. Nah, puisi itu terdiri atas puisi lama dan puisi modern. Nah, kita bahas dulu puisi lama. Puisi lama itu umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria, seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, dan rima atau persamaan bunyi atau rima irama ya. Nah,
Magis di sini berarti seperti jampe-jampe gitu ya. Nah, lanjut ke nomor 2 yaitu pantun. Memiliki ciri bersajak ABAB dengan tiap baris terdiri atas 4 baris. 2 baris sampiran dan 2 barisnya lagi isi. Kalian juga pasti sering kali mendengar pantun karena memang kalau di film-film juga atau di acara-acara TV pasti selalu ada yang menyampaikan pantunnya itu kan. Nah, jadi si 2 baris pertamanya itu sampiran dan si 2 barisnya itu isi. Nanti juga kalian bisa kita akan berikan contohnya. Nah, lanjut saja ke nomor 3 yaitu talibun. Terdiri atas sampiran dan isi yang lebih dari 4 serta selalu genap seperti 6, 8, 10 dan 12. Jadi tidak ada yang ganjil di sini ya. Berarti semua talibun itu selalu genap. Lanjut, syair merupakan puisi yang berlarik 4 bait dan bersajak a yang mengisahkan suatu hal. Nah, lanjut ke nomor 5 yaitu gurindam. Terdiri atas 2 baris berirama sama AA. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Nah, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu ya. Nah, tadi kita membahas tentang puisi lama. Nah, sekarang lanjut kita membahas kepada puisi modern. Nah, puisi modern di sini memiliki ciri-ciri juga nih. Pertama, mempunyai unsur humanisme universal atau sudah terbuka untuk menerima pengaruh dari segala penjuru dunia. Wow. Nah, kemudian realis dan terimbas untuk unsur naturalis. Nah, selanjutnya menyampaikan maksud dengan penghematan kata serta menghadirkan perbandingan-perbandingan, membayang dan berkesan. Nah, lalu menggunakan perbandingan visual secara jelas sampai pada bagian-bagian di balik kenyataan. Menunjukkan sinisme dan sarkasme terhadap kepincangan dalam masyarakat akibat pergolakan. Selanjutnya menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari. Nah, juga tidak mengutamakan tipografi, bahkan tidak lagi memperhatikan bunyi atau rima ya dalam baris dan baitnya. Lalu unsur utama yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi modern adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Jadi diutamakannya itu pelafalannya, intonasi, suaranya, dan ekspresi kita itu seperti apa. Lanjut lagi ya kepada slide berikutnya yaitu struktur puisi, struktur karya sastra puisi, mencakup struktur fisik dan struktur batin. Di sini kita membahas dulu struktur fisik. Nah, struktur fisik puisi adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Struktur fisik meliputi hal-hal berikut. Nah, struktur fisik itu meliputi dari beberapa ya, ada diksi, pencitraan, majas, rima, ritma, tipografi. Nah, kita bahas diksi dulu. Nah, kita bahas diksi dulu ya. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Kemudian tadi pencitraan. Pencitraan itu adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Hal ini membuat pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Kemudian ada majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal lain. Majas atau bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatik atau memiliki banyak makna. Nah,
Ada juga rima tadi. Rima itu adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Kemudian rima, kemudian ada ritma. Nah, ritma berkaitan dengan rima. Nah, jadi beda ya rima sama ritma itu. Nah, kalau ritma itu berkaitan dengan rima, bunyi, kata, prasa, dan kalimat pada puisi. Dalam ritma muncul bunyi tinggi, rendah, panjang pendek, keras, dan lemah yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. Nah, kemudian yang terakhir tadi tipografi ya. Tipografi puisi terbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan barisan. Nah, kita lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu saja. Tadi ada struktur fisik, nah kemudian ada struktur batin. Nah, di struktur batin ini ada empat unsur batin puisi ya. Ada tema, perasaan, nada atau sikap, dan amanat. Kita bahas dulu pertama-tama yaitu satu tema ya. Tema dalam puisi. Nah, tema sebuah puisinya. Nah, tentunya memiliki tema yang melingkupi keseluruhan puisi. Menurut Herman J. Waluyo tahun 1987, merupakan pokok atau subjek matter yang dikemukakan oleh penyair nih ya. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan tema dalam sebuah puisi haruslah ditafsirkan secara utuh. Nah, kemudian ada perasaan. Nah, perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati pembaca. Hal ini karena tema yang sama dapat dituturkan penyair secara berbeda dan hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. Lanjut, ada nada dan suasana, terus terakhir ada amanat ya. Ada nada dan suasana. Nah, nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, atau hanya berupa cerita. Seringkali nih puisi bernada santai seperti dalam puisi-puisi Maebelline. Kemudian suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut, atau psikologis yang ditimbulkan terhadap pembaca. Nada dan suasana saling berhubungan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Nih, misalnya nada duka dapat menimbulkan suasana iba bagi pembacanya. Nah, kalau misalnya bahagia kan kita juga turut berbahagia nih. Kita membaca puisi yang sangat sedih. Nah, kita juga akan terbawa suasana sedih kan. Kalau kita membaca, tidak mungkin kita membaca puisi yang sedih tapi kitanya bahagia, tidak mungkin. Nah, lanjut. Amanat itu atau pesan ya. Kita dapat menelaah amanat dalam suatu puisi jika telah memahami tema, rasa, dan nada pada puisi tersebut. Nah, amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan berada di balik tema yang digunakan. Jadi, kita dapat menyimpulkan apa nih pesan dari puisi yang kita baca ini. Apakah pesannya untuk apa? Jadi kita akan tahu pesan dan amanat si puisi tersebut jika kita memahami dalam puisi itu temanya apa sih, rasanya apa. Nah, jadi kita akan tahu pesan dalam puisi tersebut itu apa. Nah, lanjut saja ya kita. Nah, setelah kita tahu apa itu puisi, struktur puisi. Nah, kita di sini akan dituntut untuk membuat suatu puisi ya, karya kita sendiri. Nah, di sini saya akan sampaikan cara membuat puisi itu apa sih, bagaimana, dan pertamanya itu apa dulu. Nah, kita lanjut ke cara membuat puisi. Nah, menulis merupakan salah satu bentuk menulis kreatif. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis puisi. Nah, kita bahas. Nah, jadi sebelum kita menulis puisi itu kita harus menentukan jenis puisi yang hendak dibuat. Itu kita akan membuat
suatu puisi yang bagaimana nih? Kita akan membuat puisi yang bagaimana, kita harus menentukan dulu. Nah, kemudian kita harus menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan. Sebelum kita membuat puisi itu, kita harus menentukan dulu temanya itu apa sih yang harus kita buat. Kita akan membuat puisi dengan tema apa? Kita membuat puisi, si puisinya itu pesannya mau apa nih? Nah, terus setelah kita tahu kita akan membuat puisi apa dan temanya itu apa, pesannya yang akan disampaikan itu apa, lalu kita akan mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi. Nah, kita kalau sudah membuat tema, kita akan membuat suatu kalimat imajinasi kita. Misal, kita akan membuat puisi dengan tema kebahagiaan. Berarti kita akan berimajinasi apa kata-kata, kalimat-kalimat yang cocok dengan kebahagiaan tersebut. Nah, kita akan tahu itu. Kemudian kita menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang sesuai dengan kaidah puisi. Nah, kita sudah mendapat imajinasi kita nih akan seperti ini. Nah, kita akan langsung kita uraikan atau susun dengan kata-kata yang sesuai dengan kaidah puisi. Nah, kaidah puisi itu seperti apa? Jadi, kita akan lebih gampang untuk membuatnya. Nah, setelah itu kita akan langsung saja dengan secara kita akan mengalir saja, kita akan membuat langsung terciptalah sebuah karya puisi. Nah, saya di sini akan memperlihatkan suatu contoh puisi ya, contoh dari karya Kurnia Effendi. Nah, di sini saya akan tampilkan, coba kalian lihat. Nah, di sini ada puisi tentang nyanyian ibu. Nah, coba kalian baca. Coba apa sih di dalam puisi ini? Maknanya apa? Dan puisi ini termasuk ke dalam puisi apa sih? Ke dalam puisi lama atau puisi modern gitu ya. Terus apa ini terikat oleh pada aturan baris atau rima. Terus kita jelaskan di dalamnya itu maknanya itu, makna dari keseluruhan ini tuh apa. Coba kalian lihat dulu. Coba kalian baca atau nih. Nah, kita bahas ya. Tadi yaitu salah satu contoh. Jadi dari karya apa sih? Dari karya Kurnia Effendi ini yang berjudul Nyanyian Ibu itu salah satu contoh puisi modern ya. Karena memang puisi ini termasuk ke dalam kategori puisi modern karena tidak terikat pada aturan. Jumlah barisnya itu sangat banyak. Jadi di sana tidak ada aturan untuk berapa baris dan ini berapa baris jumlahnya gitu ya. Terus langsung karena emang rima atau ikatan lainnya umumnya digunakan dalam puisi lama. Nah, jadi makna keseluruhan puisi tersebut menggambarkan bagaimana sih kasih sayang seorang ibu dari anaknya yang masih di dalam kandungan hingga menjadi dewasa. Nah, dijelaskan bahwa saat kecil anak tersebut diasuh dengan penuh kasih sayang, dicukupi segala kebutuhannya, dan selalu ada di saat anak-anaknya butuh. Namun, seiring berjalannya waktu, anaknya pun tumbuh dewasa. Anaknya mulai mengenal dunia luar yang asing. Nah, menemukan kebahagiaan dan dunianya, sehingga ia mulai melupakan kasih sayang ibunya. Akan tetapi suatu saat ia akan kembali membutuhkan kasih sayang ibu, sebab tak ada yang dapat menggantikan kasih sayang seorang ibu. Nah, begitu. Materi yang saya tadi sampaikan itu sudah semuanya saya sampaikan. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti saya akan tampilkan tugasnya.
Dan saya akan memberikan juga contoh ya, contoh beberapa gambar untuk kalian kalian pilih salah satu gambar tersebut ya, untuk yang mana saja yang kalian mau. Saya akan tampilkan 3 gambar saja. Kemudian kalian pilih mau gambar yang mana, mau tema yang mana. Lalu kalian buatlah suatu puisi di gambar tersebut. Misalnya gambar, sebentar saya ada kata. Pertama, saya akan memberikan soal. Pertama, jelaskan konsep unsur-unsur pembangunan puisi. Nomor 2, menemukan lalu kalian temukan tema puisi. Oh sebentar, nanti saya akan berikan satu puisi ya, untuk menjawab soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Saya akan tampilkan contoh satu puisi. Lalu kalian sebentar, saya akan tampilkan dulu contoh puisinya. Nah, di sini ada contoh puisi ya. Lalu kalian jelaskan konsep unsur pembangunan puisinya itu seperti apa. Terus kalian temukan tema dalam puisi tersebut itu apa. Lalu kalian tentukan juga makna gaya bahasa dalam puisi tersebut. Nah, nomor 4, saya akan memberikan 5 soal saja ya. Nah, saya akan tampilkan nih gambar pertama. Ada bunga matahari ya di sini. Lalu kedua, saya akan tampilkan juga. Kalian pilih saja kalian mau yang mana. Nah, di sini ada senja. Kemudian nih di sini ada gambar. Nah, kemudian ini gambar pedesaan ya, pedesaan. Nah, dari ketiga contoh gambar tersebut, coba kalian ciptakan puisi dari gambar yang saya tampilkan tadi. Tapi cuma satu saja ya. Terus kalian rancang dengan puisi yang ya di dalamnya itu ada tema, diksinya, gaya bahasa, imaji, strukturnya, perwajahan di dalamnya. Nah, itu saja yang saya sampaikan, dan saya memberikan tugasannya 5 soal saja. Bisa dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Jika sebelum saya tutup, apakah ada yang harus ditanyakan atau yang dibahas lagi atau dievaluasi lagi? Kalau jika tidak, saya akan menutupnya. Dan saya akan tunggu tugas dari kalian minggu yang akan datang. Baik, saya tutup saja pertemuan hari ini, dan materi yang saya sampaikan telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kalian juga bisa menciptakan suatu karya puisi yang kalian ciptakan dari yang saya tugaskan. Baik, kita cukupkan saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.